Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah salat Isya dan Tarawih di Masjid Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu Pulau Payung, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidah. Malam ini malam yang keempat. Jadi sudah 3 hari kita melaksanakan puasa. Lamo soto sebanto. Kalau sebanto so alhamdulillah berarti menyelewo. Sama juga ceramah do lamo so atau sebanto. Kalau tak solomo berarti ndak lewo. Tapi kalau le sebanto besok insyaallah menyelewo. Nah, oleh itu bersyukur kita kepadanya. Ternyata puasa ini membuat kita menikmatinya. Mudah-mudahan syukur kita itu berbuah nikmat yang lebih besar. Karena Allah yang Maha Besar berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kami pasti tambah nikmat kepadamu. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau yang sangat penyayang dengan kita, karena takut solat ini diwajibkan pada kita, beliau akhirnya tidak meneruskan solat tarawih berjamaah. Kalau sebab diwajibkan, sang solat fardu je banyak yang tidak tolak berjamaah. Oleh sebab itu kita juga berterima kasih kepada beliau dan senantiasa menyebut-nyebut kebaikannya dan mendoakan dengan doa terbaik untuknya, yaitu selawat dan salam setiap disebut namanya. Bahkan tak disebut pun namanya, kita tetap berselawat dan salam kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, kita tak boleh berhenti mengaji walaupun kita sudah sering mengaji, karena kita tidak tahu kapan momennya hati kita dibuka oleh Allah dan di mana waktunya kita mendapatkan hidayah. Subhanallah, kadang-kadang hal yang sangat sederhana membuat orang bisa merubah keputusan penting dalam hidupnya. Dari awalnya menentang habis-habisan menjadi pendukung mati-matian. Topik basurnya menentang habis-habisan, habis itu memberi dukungan mati-matian. Ini yang terjadi dengan Nabi alaihissalam dan para sahabat. Pertama, Nabi kita alaihissalam, sebelum beliau
didatangi oleh Jibril alaihissalam. Beliau tidak bisa berbuat apa-apa. Wa wajadaka dhallan fahada. Kami dapatkan kamu dalam keadaan tidak tahu menahu, lalu kami beri petunjuk. Dalam satu waktu berubah dari manusia biasa menjadi manusia luar biasa. Dia sebenarnya membuat Nabi itu alaihi salatu wassalam menjadi paling istimewa di saat diturunkan kepadanya al-wahyu ini, Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi keterangan-keterangan terhadap petunjuk dan menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Nah, Al-Quran di hari-hari ini menjadi bacaan yang tak lepas dari setiap insan, khususnya orang-orang beriman yang menunaikan puasa Ramadan. Rugi kalau ada yang tidak baca Quran di bulan ini. Minimal 1 kali khatam, kalau bisa sama Jibril. Kalau bisa sama Jibril, tapi tidak bisa lah. Apa sebab? Kalau datang Jibril kayak awak jadi nabi gitu sih. Nah, jadi nabi kita, padahal la nabiyya ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Minimal 1 kali dalam 1 bulan ini, ya, harus ada khatam Al-Quran Karim, bukan dari Wadduha sampai An-Nas. Ini kan paradigma lama nih, lah khatam Quran rupanya dari Wadduha sampai An-Nas. Makanya dulu jadi imam tarawih kalau sudah hafal Wadduha sampai An-Nas, sudah bisa jadi imam tarawih, khatam Quran. Ternyata khatam itu dari Al-Fatihah sampai kepada An-Nas. Adol lapuk kali khatam Quran jun. Itu sekalinya bila waktu sunat Rasul dahulunya. Nah, jadi rupanya sunat Rasul khatam Quran. Jadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Enggak, dari Wadduha sampai An-Nas. Allah musta'an. Kaum muslimin, tapi paradigma itu sekarang sudah berubah. Sekarang yang dinamakan khatam sebenarnya di kampung kita adalah dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, Nabi seketika berubah menjadi manusia istimewa dengan Al-Quran ini. Dan Nabi itu dipilih. Dia tidak punya pilihan kecuali menerima pilihan yang maha memilih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbmu mencipta apa yang dia kehendaki dan memilihkan. Jadi untung kita tidak dipilih. Kalau sampai dipilih jadi Rasul, ditolak. Ditolak. Di Mekah wang kampung menolak sodong, sanak menolak. Odong kata kena umbar lo juga itu. Ditolak. Ditolak. Awak kena togang ngaji ni musa haji ndak. Lah mulai nak bawa nak tubuh dia lah. Iya. Ini Nabi SAW dilarang ngaji di Masjidil Haram. Padahal pengurusnya dulu siapa? Datuknya Abdul Muttalib, sebelumnya Hashim, sebelumnya Qusay, turun-temurun, sebelumnya Ibrahim dan Ismail. Yang membangunkan untuknya adalah datuknya, membangunkan Ka'bah.
tapi dilarang di situ. Makanya kita tidak kuat. Biarlah Nabi saja ya. Biar Nabi saja. Kita jadi pengikutnya saja. Luar biasa tantangan yang harus dihadapi. Tapi tidak. Saya harus berprinsip Ramadan ini sebagaimana dulu diturunkan Al-Quran kepada Nabi SAW di bulan. Nah, Al-Quran turun pada bulan. Tadi sahabat mah syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Kepada siapa diturunkan? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ramadan ini syahrul izzin, bulan yang memuliakan, syahrul nasrin, surat bulan pertolongan dari Allah SWT, wa tamkin, dan diberikan kekuasaan. Jadi saya dari sekarang masuk Ramadan ini saya bertekad saya harus berubah. So apa? Karena memang untuk Ramadan, di bulan Ramadan ini secara khusus segala urusan kenaikan pangkat kita dipermudah. Kan ya? Urusan untuk naik pangkat dipermudah. Ya tentunya kalau naik pangkat apa konsekuensi? Bela-bela. Iya. Naik pangkat naik gaji. Itu tidak naik gaji? Tidak nak naik gaji. Siapa nak buat diturun gaji? Turun gaji nak buat. Tapi kot. Diturunkan gaji je, tidak turun cair maksud. Ini masalah turun gaji. Alah turun gaji alunnya kan. Maknanya adalah diturunkan dari awal 3 juta jadi 2,5 juta. Keinginan kita selalu bertambah. Nah, di bulan Ramadan ini kalau orang menyebutnya nuqtatut tahawul, yaitu titik perubahan kita. Ketika di mana orang serentak di bulan ini rajin ke masjid serentak, baca Quran serentak, salat malam serentak, berbuka serentak. Apalah? Ayo nonton tulis. InsyaAllah juga serentak. Subhanallah, berdoa serentak semuanya. Masa kita ketinggalan? Orang semuanya ngurus naik, kita ngurus turun. Tidak mungkin. Makanya kaum muslimin dan muslimat, Ramadan merubah seorang hamba Allah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi afdalul bashar. Ya, kalau tuan-tuan nak memperingati hari besarnya sebenarnya adalah hari diangkatnya Nabi jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu membuatnya naik melejit ke atas menjadi manusia paling bertakwa. Manusia paling bertakwa. Jadi kalau paling bertakwa paling mulia. Dengan apa? Ramadan ini. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kemudian Nabi mendakwakan Islam ini. Orang-orang yang cerdas-cerdas, hebat-hebat di Makkah tidak serta-merta mendapatkan hidayah. Apa sebab? Mereka tidak siap berubah. Tidak siap berubah. Bahkan saking tidak siapnya berubah, tidak mau mendengarkan Nabi SAW. Kalau tidak mau lah bayar. Ini kalau liau mau je buka lapak. Kalau nak kan laku sodo, laku je separuh, laku sebagian. Ikon tidak mendongong je ngaji, tidak Allah. Datang ke masjid, tidak Allah. Makanya orang-orang Quraisy yang tak mau itu mengatakan la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi. Jangan kalian dengarkan Al-Qur'an ini. Ya maksudnya Nabi kan baca Al-Qur'an. Nabi dakwah dulu tidak seperti kita hari ini. Kalau kita dakwahnya 1 ayat 2 jam. Kalau Nabi dulu baca ayat sedikit, orang langsung paham. Kalau kita baca ayat baca terjemah, tak pandai usah ceramah dan kayak gitu. Asal tak banyak ayat kan ngaji-ngajinya tidak ceramah dan nyanyi. Iya, lo mula ceramah pulang dulu kan, kan guru aja nih itu dia. Kan kalau baca Risalah Imam Syafi'i misalnya atau Sahih Bukhari sendiri, qala Allah
qala Rasulullah, qala Abu Bakrin, qala Umar, dan seterusnya. Sah? Kasan macam itu tidak pandai ceramah. Yang pandai ceramah adalah sakoi ayatnya, tapi sakoi ayilu habis menjalan. Sampai-sampai ada kawan kami Dr. Akmal mengatakan, awak ni hebat menafsirkan Quran pada Ibnu Katsir lah Ustaz. Apa itu ya kan? Ibnu Katsir dia 5 ayat, ia setengah halaman, dia syarahnya. Awak 5 kalimat, 5 kata, 5 halaman tafsir dia awak. Mana hebat? Hah? Hebat awalnya? Iya 2 jam ceramah ya, 1 ayat. Ibnu Katsir 5 ayat, seperempat halaman selesai syarahnya. Berarti hebat Ibnu? Hah? Hebat awak lah. Awak sebab inya kene bone. Awak godang ampuh. Itu salahnya. Lanjang cito, tapi lebih banyak cito-citonya. Nah, kalau beliau tidak bernas, ini yang hilang dari kita. Nah, Nabi SAW baca Quran, orang tu buat hirup pikuk, pada menyanyi-nyanyi mereka untuk menghalangi kajian-kajian Nabi SAW. Tapi Nabi berhenti? Tidak. Karena asal ada orang yang Allah inginkan baginya hidayah, lalu dia berkesempatan mendengar Nabi SAW, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan hidayah baginya, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Sekali dengar langsung masuk, karena Allah inginkan dia dapat hidayah. Nah, kalau Allah tahu di hati kita jujur mencari hidayah, Allah bukakan itu. Ma'asyiral kiram, banyak kisah sahabat yang awalnya terhalang mendengar dakwah Nabi SAW, tapi Allah inginkan dia dapat hidayah. Allah berikan dia keinginan untuk mendengarkan kajian Nabi SAW. Semisal Amru ibn Tufail ad-Dawsi rahimahullah radhiyallahu anhu, dia datang ke Makkah. Sampai di Makkah, isu yang berkembang, ada seorang hati-hati masuk Makkah sekarang. Apa sebab? Makkah tidak aman. Loh, bukankah Allah mengatakan wa man dakhalahu kana amina? Ini negeri haram, tanah suci. Ada apa? Mereka mengatakan Muhammad itu siapapun yang mendengarnya sekarang bisa tergila-gila dan tersihir olehnya. Segala gelar dilekatkan ke Nabi SAW. Yang saat itu gelar yang buruk, penyihir, tukang tenung, apalagi penyair, majnun, dan sebagainya. Semua dilekatkan ke Nabi SAW. Kalau kita hari ini tentu tidak dikasih gelar gila. Sebab hari ini kalau gila itu jadi wali. Nah, jadi orang tidak gelar kita sebagai orang gila. Sebab kalau sebut gila nanti jadi wali majrub. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Lalu gimana caranya? Kalau kamu mendengar, ini kan dia kepala suku, tentu yang nyambut pejabat tinggi datang suatu daerah, yang nyambut ya ikhwan. Kalau datang bupati ke 10 payung, siapa nyambut? Abdul desa, camat lah. Anak kenantin dia. Ini camat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Iya, kalau kepala daerah, kepala suku yang nyambut di Makkah juga kepala suku, petinggi-petinggi Quraisy. Tentang lupa kaji nampak mah. Yang menentang dakwah Nabi itu orang-orang rendahan, orang petinggi. Serius ini? Iya.
Para petinggi atau orang rendahan? Pejabat ya? Orang-orang petinggi. Apa sebab? Mereka berkepentingan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, orang-orang Quraisy menentang dakwah Nabi SAW. Nah, apa katanya? Jangan sekali-kali mendengar Muhammad SAW. Tetapi Allah menghendaki lain. Cuba jalan di Mekah, telinga tersumbek. Mana tonton ni pita abang senang yang telinga lewat atau lame masuk air dalam telinga lewat tak ada apa punya berjalan. Lo mula pakai helm dulu tekanan lah. Lo mula pakai helm lewat. Tak biasa lah. Makanya ada di Sungai Putih nomor kan. Sungai Putih apa tu terkajut dia superban jatuh. Datang buat polisi. Untung apa boleh pakai helm paknya. Untung pola yangnya. Dek helm kau tidak jatuh. Ya, tak ada ngapur kan. Tak ada kalau mula pakai dulu supaya payahlah suruh pakai helm tu. Iya kan? Tuan-tuan anak-anak milenial mana tahu langsung pakai helm je kan. Kalau kami dulu masa tutur dulu itu payah tu pakai helm tu. Bukan apa, tak lain apa sebenarnya, tak terdengar. Awak biasa bebas ya kan, tiba-tiba harus ditutup. Nah, pasti tak nyaman. Tu sabuk dia. Untung pakai helm Pak polisi kan, boleh. Untung pola yangnya kalau lah sawit pola yang bagi urus ya. Nah, tau gede helm tu tak ada ngopo dong ninya. Tu jatuhan ninya. Tiba-tiba terkojutnya dek yang nama superben. Suka ngajuin ngajut warna di dalam terkajut dan di luar terkajut dia. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Akhirnya beliau berpikir, ini enggak boleh terjadi. Dibukanya Allah takdirkan dia dengar Nabi SAW sedang ceramah. Bahasa kita sedang ceramah. Dia membacakan ayat dekat Ka'bah. Lalu dia dengarkan. Subhanallah. Orang Quraisy mengatakan ini sihir. Saya hafal seluruh mantra sihir. Ini bukan sihir. Orang Quraisy bilang ini penyair. Ini bukan syair, saya hafal syair Arab orang dahulu jahiliyah semuanya. Ini dukun juga tidak. Kalau dukun tu tak jelas bacaannya. Bercampur-campur hak dengan yang batil. Dalam hu adalah kalimat la ilaha illallah. Ini ada bonto kira awas Jibrilnya, Ali nak lewatnya. Kadang awas Muhammad lah, Ali nak lewat. Hu la ilaha. Itulah laju tu buat ya. Ya batang cuba dak cuna bagi yok dah. Tentu cuba dak sudah bagi yok je mesinnya. Macam itu tu tumbuk datuk anda. Ada nak cuba lah matinya. Nah, kaum muslimin tu. Wanto je dah tadi awal Muhammad, awas Muhammad Ali nak liasar. Untuk dia nak apal kini dah. Untuk dia nak apal nak. Allah musta'an. Macam memang di Bali mau dulu saya. Ialah tengah kampung ilawi air tu. Iya, ikut lo kabar dia mau tu ya tanda ke. Nah, ala kulli hal. Apa dia? Ndak cayo je. Tu macam tu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ini bukan mantra, bukan sihir, bukan pula syair. Dan bukan perkataan orang gila. Sebab kata orang gila itu tidak diatur kan. Akhirnya dia pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad. Balik dengan mendengarkan Al-Qur'anul Karim, dia siap merubah alur hidupnya dari tunduk kepada selain Allah, melaksanakan perintah-perintah selain Allah, percaya kepada selain Allah dan sebagainya, kepada beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya kita tak boleh berhenti mencari hidayah khususnya di bulan Ramadan ini. Makanya dekat selalu dengan rumah Allah ini. Maka Allah jadikan amaliyah itu membuat kita dekat dengan orang-orang baik semuanya. Satu, puasa. Orang baik mesti, orang beriman mesti puasa. Tu aknya awaknya tapi tak puasa, Allah beriman dulu. Tapi baru Islam. Karena iman di atar Islam. Yang kemudian itu siang hari puasa, malam solat bersama-sama juga. Solat bersama. Tadi itu orang sang bersama. Sebab kalau sendiri kita lemah, ya kan? Maka disunnahkan untuk berjamaah. Batawang lah ke imam, jangan panjang rumahnya. Iya. Kalau masih itu tawang kayaknya jen pendek, kalau gini tawang jen panjang. Cak jola. Nah, itu siapa yang sholat bersama imam sampai selesai dituliskan pahala semalam sholatnya. Allahu Akbar. Sudah ikut lolok dulu tapi tetong sholat. Maka jangan tinggalkan imam. Ikut imam lo selesainya lah. Biasa ndak lu mendingan salat kan imam, kini banyak makmum. Nah, gimana kita nak mengharapkan itu kaum muslimin? Rugi kita. Rugi kan? Maka siap-siap untuk berubah. Ya, karena bersama kita kaum muslimin. Kemudian orang pada baca Quran semua. Pada baca Quran. Kalau di rumah tak nampak orang baca Quran, pergi masjid pasti ada orang baca Quran. Masjid itu tidak ada misalnya, baik yang masjid yang ada orang yang baca Quran. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian orang ramai-ramai bersedekah di bulan ini. Ya, sampai-sampailah payah lu kemana kan? Kan? Tapi insya Allah infak yang diberikan tak pernah mengurangi rezeki kita. Makanya as-salaf dulu, mereka bila datang orang miskin bertamu, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi ja'ani biman yutahhiru dzunubi. Ya, alhamdulillah Allah datangkan kepadaku orang yang bisa membersihkan dosa-dosaku. Karena orang miskin itu datang dengan rezekinya keluar membersihkan dosa kita. Membersihkan dosa kita. Yang diambilnya adalah haknya, rezekinya yang Allah tuliskan melalui tangan kita, kemudian dia pergi membersihkan kita. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Kemudian di hari-hari puasa ini semua orang berdoa. Karena doa kita mustajab. Subhanallah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita tak boleh berhenti untuk selalu mendengarkan dan selalu melihat, karena tidak ada kadang-kadang waktu yang kita tidak tahu di mana kita dibukakan Allah hati kita. Ada seorang yang dipinjam seseorang saudaranya berhutang kepadanya, janji sebulan, tetapi justru dia mengingkari hutangnya itu. Kalau yang tak maaf jadi lendak kau hutang apa nya dan apa nama dia pergi ke acunya. Subhanallah, sakit hatinya, sakit. Pasal dia awal pitika yang sebulan lagi tak pakai untuk masuk anak sekolah. Ala sebulan jangan nelpon dia ditanyong, ini justru mengingkari ada hutang padanya. La ilaha illallah. Akhirnya sekarang sedihnya orang ini, dia datang ke ibunya, ngadu ke maknya, mak si anu ndak mau bayar hutang ke dandanya, bahkan buang ngilik ada nonyong hutang. Sudah kan Bu? La ilaha illallah.
Lalu apa kata maknya? Maknya berdoa yang tidak baik untuk anaknya ini. Berdoa melaknatnya. Yang kalau dikabulkan Allah tak selamat dari api neraka jahanam. Adu pula kepada abang yang paling tua, sama, lebih dahsyat lagi doanya. Bukan hanya azab di akhirat, azab di dunia saja. Artinya kalau dikabulkan doanya, sempit hidupnya di dunia dan di akhirat. Tapi Allah takdirkan dia dalam hari-hari itu datang ke masjid ikut pengajian. Di dalam pengajian itu seorang dai atau seorang syekh sedang membahas keutamaan memaafkan saudara. Apalagi kalau dia saudara kandung sendiri. Subhanallah. Saat itu Allah bukakan baginya hatinya. Makanya kita tidak tahu kapan Allah bukakan. Maka selalulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dimanapun, di mobil kita hidupkan kajian atau orang mengaji, di rumah hidupkan kajian atau orang mengaji. Tidak ada TV, radio pun bisa. 91,1 sampai ke mana? Lain, Cudin. Nah, 91,1 FM merajut ilmu dan peradaban. Sampainya? Sampai misalnya. Hari ini mungkin belum bisa diterima dalam hati. Besok hari masih mengkal juga dalam diri. Ustadz ini saya tak akan mau menerimanya. Tiba-tiba datang ustadz lain. Ya subhanallah. Kadang bini wang ke awak baju, bini awak ke wang pula masuk kaji. Itu biasa. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kita mengaji, istri mengaji dimanapun. Karena saatnya kita tidak tahu kapan hati itu dibuka Allah SWT. Mendengar kajian keutamaan memaafkan, ternyata menyimpan dendam itu mencukur amal kita. Hasad itu mencukur amal kita. Tahu mencukurnya? Warna cukur apa? Lai? Ada tinggi lah. Jadi itu dia. Dendam itu menghapus amal kita. Salat yang kita kerjakan, puasa yang kita menahan, sedekah yang kita sumbangkan, tidak ada artinya kalau hati tidak bersih. Bukankah di pertengahan Sya'ban kemarin Allah katakan, aku ampuni seluruh penduduk bumi ini kecuali dua orang. Satu musyrik, kedua orang yang tak berbaikan dengan saudara. Mendengar itu dia bilang, aina salati, mana salatku, mana puasaku selama ini, mana zikirku, mana ibadah, sujud dan ruku'ku. Akhirnya dia berjanji pada Allah, ya Rabbi, berjanji pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, sejak saat ini aku jual kezaliman saudaraku kepadaku ini kepadamu. Apa makna jualnya? Tak paham. Allah Subhanahu wa taala suka membeli amal hambanya, betul? Orang yang dizalimi oleh saudaranya, kalau dia tidak maafkan, besok akan berurusan di akhirat. Hari itu bermanfaat harta? Tidak. Bermanfaat saudara? Tidak. Bermanfaat anak? Tidak. Yang menjadi alat tukar amal kita. Makanya orang hari itu bangkrut besar, karena memang harga kezaliman itu besar. Maka dia bilang, ya Allah, ini saya jual kepadamu. Paham? Kalau jual, kalau lajui kalau Ta'ala ada je utang saudaranya lah, bersih kan? Maka saya maafkan saudaraku ya Allah. Sejak saat itu dia maafkan kesalahannya mengingkari hutang dan maafkan sekali hutangnya. Itu payah rusaknya, tak tolak ni. Memang kalau ndak biogo dia awak bon ndak kan amu dah. Tapi kalau sudah tahu harganya, tuan-tuan, acu punya ruko di mana misalnya? Di Suwangang. Bapak gua ndak punya ruko nah. Tak penting punya.
Qadai, punya qadai. Dah. Dia naknya qadai tu. Dan tukau je qadai ogo 1 miliar. Tipakan. Siko kau qadai berapa? 4,000. Amun tak? Amun tak? Nya habis 1 miliarnya. 1,000 juta. 1,000 juta. Jadi kalau tu ogo dawa, saya mau tak 500,000 diganti dengan 1 miliar. Bertanya di mana diam dulu lah. Di Mekah pun orang bujuk tu, ya kan? Dapat 1 miliar ke Mekahnya? Dapat deputi 1 miliar ke Mekah. Lain, itu dia. Nak jung dunia amun ni moro. Ikom kau matunya sitan. 1 miliar. Ndak amu itu bangak wado aja. Nah ya, ndak tantun jalannya nya. Kalau ke Mekah boleh kan? Ya tambah cu 32 juta, kadang-kadang 30 juta. Berapa bu? 60 pek bu. Nanti bu makan situ dan bayu. Ndak kan habis 1 juta. Iya. Kalau 1 juta bu habis berapa tinggalnya? Selain 1 juta bisa bini sudah itu. Selain 1 juta bisa bini. Kaum muslimin dan muslimat. Itu harga yang seperti itu kalau dibandingkan dengan harga beli Allah itu sedikit. Jelas? Utang saudaranya 500,000 lalu dia maafkan, Allah akan balas minimal. Ini minimalnya ya. Apa namanya? Minimal 5.500.000 kali 10 sampai 700 kali lipat. Bahkan dalam kasus seperti ini Allah akan berikan harga yang tak ditentukan batasnya. Nak percaya? Nak percaya? Mau ke akhirat. Ini kan caranya. Kalau tidak dengan firman Allah, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan dan menormalisasi hubungan kembali, membaikkan hubungan kembali, maka pahalanya jadi tanggungan Allah. Allah tidak tentukan berapa. Ya kadapi itu 7 kali lipat, 7 kali lipat, cetong 7 kali mati, 7 kali mati ibu. Umbu mati tambah mati tambah mati. Kalian 7 berapa sadah? 30 lah. Itu yang nak bawa nama orang peti banyak tu tempat. 7 dikali muatu ibu. 7 kali 3 35,000. Ya. Iya. 7 kali mati berapa? 35,000. Iya. Nah, 35,000 kali 1,000. 35,000 ibu. Bapak tira. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya 3,5 miliar kan? Iya tiba dah. Nah, 3,5 miliar. Itu ndak Cina ndak dah. Itu yang dibatasi. Ada yang tanpa batas lagi. Makanya tertarik dia tadi berubah dari dendam menjadi jadi tentram hati. Lalu tidak lama dia telepon saudaranya yang berhutang itu, Assalamualaikum, dek, jangan salam-salamnya. Pasti nak minta utangnya, tidak ada utang nanya. Subhanallah. Comel mau berpikir, nengok jawabannya itu, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada cerita utang nanya. Tidak ada cerita utang-utanglah selesai, lansai. Kaji, mana lah lansai? Nya tantunya butang tapi nya dah mana engkau? Mana lah lansainya? Pokoknya lansai. Dah jadi tong dia. Kau sengok punya butang dah nya. Nah, baik kau malam awak kumpul di mama. Buat syukuran karena urusan
selesai. Syukuran urusan selesai. Diundang saudara-saudara yang lain. Subhanallah. Dia yang tanggung makannya, makan di rumah maknya. Selesai makan, dia umumkan ke seluruh saudaranya. Kan mereka dah terlanjur tahu tadi bahwa saudaranya tak mau bayar utang. Dia mengatakan alhamdulillah saudara kita si Acu misalnya misalnya utanglah selesai jodoh kami tak ada apa-apa boleh. Dong itu amaknya apa tentu amak pilihan Yosei kan tadi mendakan bukan nangis amak dikusuk-kusuk anak. Berubah doa buruk menjadi doa kebaikan. Demikian juga abang tadi semuanya. Saat itu datang syaitan. Apa katanya? Kalau syaitan apa dia? Ya buka gini, bermalunya gini. Tapi alhamdulillah dia bilang ghalaba imani wasawisa syaitani. Imanku menang melawan waswas syaitan tadi. Alhamdulillah selesai. Kan yang didapat di mana tadi? Di mana dapatnya tadi di majelis ilmu. Nah, selesai mereka berpisah pulang ke rumah. Sebelum beliau tidur dia berwudu dan salat 2 rakaat sebagai tanda syukur pada Allah Subhanahu wa taala sudah melakukan suatu perbuatan yang sangat besar. Di dalam sujud dia ulang kembali, ya Allah, inni bi'tu madlamati, inni bi'tuka madlamati. Allah, aku jual kepadamu kezaliman saudaraku ini karena engkau suka sifat orang yang maafkan. Bukankah doa terbaik di malam terbaik sepanjang sejarah, malam Lailatul Qadar? Apa doa terbaik? Tak apalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Rabbi, engkau maha pemaaf, suka sifat orang yang memaafkan, berilah aku maaf. Allah suka dan dia melakukannya dan suka orang yang memaafkan. Maka kembali dia ulang, ya Allah, saya berikan ini, saya jual kepadamu, terserah kepadamu berapapun harga yang kau berikan. Tidur dengan nyenyak, karena memang orang yang tak ada kesumat tidurnya pasti nyenyak. Tidur menjelang subuh, dalam mimpi datang orang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manit tariq, siapa yang mengetuk pintu malam-malam begini? Qala ana rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar Nabi yang berbicara, karena mimpi bertemu Nabi itu hak, dengan syarat yang mengatakan mimpi itu jujur. Ini kan banyak juga yang berdusta bertemu Nabi itu banyak. Nah, untuk berjualan, untuk dagangan, aliran-aliran kadang yang klaim bertemu ada yang lebih parah ya. Nabi tuah kalau di kubur tu cium lutu itu subhanallah. Nggak ada yang dekat lutu kan dibuat bodoh itu tuan-tuan. Nah, kaum muslimin dan muslimat adalah rahmatullah. Lalu apa katanya? Subhanallah. Lalu dia keluar dan memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, menciuminya, bertabarruk dengan Nabi itu disyariatkan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afauta an akhik, engkau sudah memaafkan saudaramu. Ta'al ukafi'uka, sekarang saya nak beri kamu hadiah, ikut saya. Subhanallah. Lalu mereka berjalan dan sampai ke Makkah, umrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai tawaf sambil bergandengan tangan dengan Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian sa'i dan tahallul. Selesai itu Nabi mengusap-usap punggungnya, barakallahu laka ya waladi, semoga Allah memberkahi wahai anakku, ya. Dan selesai itu Nabi pun pergi dan dia pun tersentak bangun dengan azan
azan subuh. Dan Nabi dalam mimpi itu katakan, wallahu yajzika fil akhirah, dan Allah akan membalasmu nanti di akhirat. Ini sekian atau sedikit dari sekian banyak hidayah yang Allah berikan dengan mendengarkan pelajaran-pelajaran dan kajian-kajian. Oleh sebab itu kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, khususnya di bulan Ramadan, jangan tinggalkan rumah Allah, jangan tinggalkan majelis-majelis orang-orang saleh. Selalulah dan satu tekan, jadikan Ramadan ini momen saya untuk berubah, banting setir, ya, tidak banting setir, salah banting setir, enggak, merubah haluan dari haluan yang tidak jelas menuju tujuan yang sangat jelas, yaitu ingin menikmati surga yang tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa bukan orang yang tak pernah bersalah. Orang bertakwa bukan orang yang tak pernah silam. Orang bertakwa bukan orang yang tak pernah berdosa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang bila berbuat keji, dia ingat Allah lalu minta ampun kepadanya, dan di saat itu Allah pun menerimanya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan ini benar-benar menjadi momen kita untuk menaikkan pangkat kita supaya gaji kita juga ikut naik. Apa itu takwa? Banyak didefinisikan oleh para ulama, tetapi tersimpul pada kata melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seperti yang diriwayatkan daripadanya, beliau mendefinisikan takwa itu adalah al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang maha mulia, wa al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil, kemudian mengamalkan wahyu yang diturunkan, wal istidadu war ridha bil qalil, dan ridha dengan sedikit rezeki yang Allah berikan, wal istidadu li yaumir rahil, dan bersiap untuk satu hari kita berangkat dari dunia menuju akhirat, artinya menuju kematian. Mati itu pasti, tapi waktunya yang tidak pasti. Berarti orang bertakwa siap sedia dalam segala waktu, kapanpun dipanggil dia dalam keadaan siap, semoga dalam ketaatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya kira sampai demikian. Ini sudah melewati janji nih. Tadi rencananya sebentar, ternyata 2 bentar. Allah musta'an. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur.
dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.